Selamat pagi, Pak Sipri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin Alvero Surono dari kelas 11 IPA. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang rangkuman saya yang berjudul Gereja yang Mewartakan. Selamat menyaksikan. Gereja yang Mewartakan. Dalam diri Yesus dari Nazaret, sabda Allah tampak secara konkret manusiawi. Penampakan itu merupakan puncak seluruh sejarah pewahyuan sabda Allah. Tetapi, oleh karena sabda itu sudah menjelmakan diri dalam sejarah dan tidak dapat ditinggal dalam sejarah untuk selamanya, maka untuk mempertahankan hasilnya bagi semua orang, sabda itu harus menciptakan bentuk-bentuk lain yang di dalamnya sabda itu dapat hadir dan berbicara. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu 1. Sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. 2. Sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. 3 bentuk pewartaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pewartaan aktual gereja masa kini berdasarkan dan merupakan kesinambungan dari pewartaan para rasul. Pewartaan kitab suci yang diwariskan kepada kita, ada perbedaan antara sabda dalam ajaran para rasul dan Alkitab dan sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja. Oleh karena wahyu selesai dengan kematian para rasul, maka dasar normatif juga sudah diletakkan. Segala pewartaan selanjutnya tergantung pada norma itu. Tugas pewartaan tidak lain adalah mengaktualisasi apa yang disampaikan Allah dalam Kristus sebagaimana diwartakan para rasul. Dengan demikian, sabda Allah sungguh datang kepada manusia dan menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan melaksanakan pewartaan gereja. Pewartaan sabda Allah oleh gereja bukan hanya sekadar informasi mengenai Allah dan Yesus Kristus, melainkan sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang mulia. Di dalamnya Kristus menyelamatkan dan menyembuhkan dari hati orang yang mendengar dan membuka diri terhadap sabda yang disampaikan itu. Kristus membebaskan kita dari dosa melalui sabdanya. Dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakannya secara verbal melalui kata-kata atau kerikma, tapi juga dengan tindakan atau martiria. Pola pewartaan itu adalah: pertama, pewartaan verbal atau kerikma. Pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki, tetapi para awam diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas ini. Misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator, pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Bentuk-bentuk pewartaan masa kini antara lain khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis, sedangkan homili adalah pewartaan yang berdasarkan suatu perikop kitab suci. Kedua, pelajaran agama. Dalam pelajaran agama diharapkan para guru agama mendampingi para siswa untuk menemukan makna hidupnya dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Ketiga, katekese umat. Katekese umat adalah kegiatan suatu kelompok umat di mana mereka aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil yang diharapkan berkelanjutan dengan aksi nyata. Pendalaman kitab suci dan sebagainya. Pendalaman kitab suci dapat dilakukan dalam keluarga, kelompok, atau pada kesempatan-kesempatan khusus seperti pada masa Prapaskah, masa Advent, dan lain-lain. Terdapat 2 tuntutan dalam pewartaan. Yang pertama, tuntutan mendalami dan menghayati sabda Tuhan, yaitu pengenalan dan penghayatan. Yang diwartakan adalah sabda Allah. Orang tidak dapat mewartakan sabda Allah dengan baik jika ia sendiri tidak mengenal dan menghayatinya. Kedua, mengenal umat atau masyarakat konteksnya. Pengenalan latar belakang dari orang-orang yang kepada sabda Allah akan disampaikan tentu sangat penting. Kita harus mengenal jiwa dan budaya mereka. Dan kata lain, pewartaan kita harus sungguh menyapa para pendengar dan harus inkulturatif. Bagian kedua, magisterium dan para pewarta sabda. Magisterium atau wewenang mengajar. Di dalam gereja ada istilah yang berkaitan dengan tugas pewartaan, yaitu magisterium. Kata ini dapat diterjemahkan dengan wewenang mengajar. Magisterium adalah kuasa mengajar dalam gereja. Umat Allah hanya dapat menjalankan tugas kenabiannya dalam kepatuhan kepada pemimpin gereja. Sebab pemimpinan gereja inilah yang dapat disebut magisterium. Namun, wewenang mengajar tidak berarti bahwa dalam pewartaan hanya hierarki yang aktif, sedangkan yang lainnya tinggal menerima dengan pasif.
Dalam pewartaan, hierarki bertugas menjaga kesatuan iman dan ajaran. Menjaga kesatuan iman dan ajaran tidak berarti indoktrinatis, melainkan konsultasi. Hierarki adalah pengajar otentik yang mengemban kewibawaan ke Kristus tentang perkara iman dan kesusilaan. Mereka memaklumkan ajaran Kristus tanpa dapat sesat. Ciri tidak sesat itu atas kehendak penebus ilahi dimiliki oleh gerejanya dalam menetapkan ajaran tentang iman atau kesusilaan yang ada pada iman agung di Roma. Kepala Dewan para Uskup, bila selaku gembala dan guru tinggi segenap umat beriman menetapkan ajaran iman atau kesusilaan dengan tindakan definitif. Sifat tidak dapat sesat itu ada pula pada badan para uskup, bila mereka melaksanakan wewenang tertinggi untuk mengajar bersama dengan pengganti Petrus. Untuk itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, ajaran harus menyangkut iman dan kesusilaan. Kedua, ajaran harus bersifat ajaran otentik. Ketiga, ajaran dinyatakan dengan tegas dan definitif. Dan keempat, harus disepakati oleh bersama. Ketiga, para pewarta sabda. Tugas pewarta itu tidak ringan, sama seperti para nabi dan Kristus sendiri. Tugas mendirikan umat Kristen meminta seluruh eksistensi si pewarta. Sebagai pewarta tentang Yesus, ia harus mengambil bagian dalam nasib Yesus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 10. Jadi, harus ada penyesuaian eksistensi antara pewarta dan dia yang diwartakan. Menjadi pewarta merupakan satu panggilan. Oleh karena itu, seorang pewarta harus pertama, dekat dengan yang diwartakan. Kedua, menjadi senasib dengan yang diwartakan. Ketiga, berani menanggung derita seperti yang diwartakan. Keempat, siap dan untuk diutus dan diserahkan kepada umat yang mendengarkan pewartaannya. Dan kelima, memiliki komitmen utuh kepada umat. Nah, siapakah para pewarta itu? Kita semua harus menjadi pewarta sabda. Karena sakramen baptis dan pengurapan, kita menjadi anggota gereja dan sekaligus terlibat dalam misi gereja. Salah satu misi gereja yang paling penting adalah mewartakan sabda Allah. Mereka yang secara khusus melibatkan diri secara agak penuh ke dalam tugas pewartaan ini adalah para pengkhotbah, para katekis, dan para guru agama. Sekian presentasi tentang gereja yang mewartakan dari saya. Terima kasih.